Selamat sore pemirsa, kembali berjumpa dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI menilai pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level 18.000 per dolar Amerika Serikat memerlukan penanganan komprehensif melalui sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan pengawasan sektor keuangan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Per 4 Juni 2026, nilai tukar rupiah menyentuh level 18.000 per dolar Amerika Serikat. Anggota Komisi 11 DPR RI, Muhammad Khalid, menilai penanganan pelemahan rupiah memerlukan langkah yang lebih komprehensif, tidak hanya dari kebijakan moneter, tetapi juga menjaga ekspektasi pelaku pasar dan memperkuat sinergi kebijakan antar sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Muhammad Khalid mengingatkan, pelemahan rupiah beresiko memicu imported inflation atau inflasi akibat kenaikan harga barang impor dan melemahnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya langkah antisipasi oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menurutnya, kebijakan moneter perlu diintegrasikan dengan kebijakan fiskal, pengawasan sektor jasa keuangan, serta dukungan kementerian dan lembaga terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah. Memanage ekspektasi dari para pelaku pasar ini penting. Karena itu langkahnya tidak bisa parsial. Langkahnya harus integratif, bukan hanya langkah-langkah di sektor moneter, tapi juga di fiskal, kemudian di industri jasa keuangan, dan juga di langkah-langkah di perdagangan dan industri, sektor pangan, sektor energi. Jadi memang harus komprehensif, tidak bisa kita hanya mengandalkan kebijakan di sektor moneter saja. Saya kira Bank Indonesia kemarin sudah menaikkan BI rate kan, 50 basis point, itu sangat agresif. Ya, tentu itu dampaknya akan ke sektor real sebenarnya. Tapi untuk stabilitas itu harus dilakukan. Elvi dan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustapa menekankan pentingnya langkah kebijakan yang terpadu dan terkoordinasi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah seiring target kurs dalam KM-PPKF 2027 yang dipatok pada kisaran 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat. Pemerintah menargetkan kurs rupiah berada pada kisaran 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat pada tahun 2027, sebagaimana tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KM-PPKF 2027. DPR RI menekankan pentingnya langkah terpadu dan konsisten dari otoritas ekonomi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustapa menekankan target kurs rupiah dalam KM-PPKF 2027 perlu diiringi langkah kebijakan yang konkret dan terkoordinasi. Menurutnya, pemerintah dan otoritas terkait harus bekerja secara serius untuk menahan tekanan terhadap rupiah agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500. Maka upaya yang terjadi hari ini harus memang benar-benar ditangani secara serius oleh seluruh otoritas yang memang bertanggung jawab terkait penanganan itu. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, untuk melakukan konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menekan penurunan nilai tukar rupiah. DPR merekomendasikan kepada pemerintah, terutama Kementerian Keuangan ya, untuk segera melakukan konsolidasi fiskal moneter dengan Bank Indonesia. Sama Bank Indonesia juga, kita kan udah memahami dari tahun ke tahun bagaimana intervensi Bank Indonesia melakukan operasi moneter ini ketika terjadi fluktuasi rupiah. Nah ini kita belum kelihatan. Bella dan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, BAKN DPR RI mendorong percepatan penyaluran kredit usaha rakyat khususnya di wilayah kepulauan agar pembiayaan bersubsidi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama pelaku usaha di sektor pertanian dan perikanan. Menyikapi sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan,
terkait tata kelola dan efektivitas penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR, BAKN DPR RI mendorong percepatan penyaluran KUR, khususnya di wilayah kepulauan, agar manfaat pembiayaan bersubsidi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Usai rapat dengan jajaran Bank BNI terkait penyaluran KUR di Maluku Utara, Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Hairon menyoroti masih rendahnya penyaluran KUR ke sektor pertanian dan perikanan. Padahal kedua sektor tersebut memiliki potensi besar dan menjadi sumber mata pencarian utama masyarakat di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara. Selain menghadirkan objek lahan yaitu BNI sebagai penyalur, juga kami menghadirkan pemerintah daerah, menghadirkan justru para pelaku yang selama ini porsinya kecil sekali. Kalau di BNI itu 56% porsi perdagangan. 1,3% itu adalah gabungan antara pertanian dengan perikanan. Dan penyalurannya relatif masih kecil ya, 560 miliar itu untuk satu provinsi. Dan progres sampai bulan ini baru sekitar 10 miliar. Jadi ini harus dilakukan akselerasi karena bagaimanapun program-program pembiayaan murah yang disubsidi bunganya oleh pemerintah semestinya kan lebih ekspansi supaya lebih bisa diterima oleh masyarakat. Herman Hairon menegaskan, BAKN DPR RI masih dalam tahap pengumpulan data dan uji petik di berbagai daerah, sehingga belum menyusun kesimpulan maupun rekomendasi akhir. Namun seluruh masukan yang diperoleh akan menjadi bahan dalam perumusan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Dari Ternate, Maluku Utara, Rifki Magdudi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, konflik agraria dan praktik mafia tanah masih menjadi tantangan serius yang merugikan masyarakat serta menghambat kepastian hukum atas kepemilikan lahan. DPR RI memandang percepatan program pendaftaran tanah sistematis lengkap menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hak masyarakat sekaligus menekan ruang gerak mafia tanah. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di TV 17. Di sini Bapak menekankan kayaknya perlu nih ada panja P3K. Undang-undang, legislasi dengan implementasi itu perlu dikawal dengan seksama. Kalau ada yang menyampaikan P3K tidak memiliki jenjang karir, salah. Karena dalam Undang-Undang ASN antara PNS dengan P3K secara umum hak dan kewajibannya sama. Menpan RB meminta untuk menerima semua ibaratnya masuk dulu nih buat menjadi P3K. Tapi di saat kondisi seperti kemarin dikembalikan kayak ya kemampuan daerahnya dong. Tetapi kami bilang ini adalah langkah menjaga hak-hak dari pejuang penyelenggara negara. Mereka selama ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun jadi honorer, itu bekerja dengan sepenuh dedikasi. Tapi beberapa kepala daerah memang ada yang khawatir kita mampu apa tidak. Tapi ada juga yang nakal. Kalau dimasukkan semua ntar nggak ada peluang untuk merekrut. Padahal kita udah kata nggak boleh ada lagi honorer sesudah Undang-Undang ASN ini diterapkan. Semua harus di P3K-kan. Semoga Pak Mardhani tidak bosan untuk memperjuangkan P3K sampai tuntas tas ya. Ya nggak boleh bosan karena ini, dan saya tuh tidak memperjuangkan mereka sebenarnya. Saya cuma menjaga hak mereka. Mereka udah bekerja. Kembali di TVR 17, pemirsa, percepatan PTSL dinilai mampu mempersempit ruang gerak mafia tanah sekaligus memberikan kepastian legalitas kepemilikan lahan bagi masyarakat. DPR RI terus mendorong pengawasan agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Dan kita simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL merupakan program sertifikasi tanah gratis dari pemerintah
yang dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Program ini bertujuan untuk memetakan dan mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia secara serentak, demi menjamin kepastian hukum hak atas tanah masyarakat. Komisi 2 DPR RI menekankan implementasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dan kejelasan aturan lahan sawah yang dilindungi atau LSD perlu didukung dengan kolaborasi antara Kementerian ATR BPN dengan pemerintah daerah agar mampu meminimalisir permasalahan atas hak tanah warga hingga aset daerah. Anggota Komisi 2 DPR RI Giri Ramanda Kiamas menegaskan permasalahan lahan sawah yang dilindungi harus segera diselesaikan karena banyak aset pemerintah daerah serta bangunan daerah yang terlanjur berdiri di atas lahan tersebut. Selain itu, sinkronisasi teknis pengukuran PTSL di tingkat desa dan BPN juga perlu diperkuat, sehingga proses penerbitan sertifikat tanah berjalan lebih cepat, data spasial akurat, dan potensi sengketa atau tumpang tindih batas lahan dapat dicegah secara total. Baik itu perorangan ataupun pemerintah daerah. Karena kita tahu banyak aset pemerintah daerah yang sekarang posisinya di LSD atau di LPO. Nah, ini solusinya gimana? Apakah bisa dibuktikan? Apakah cuma mengganti tanah? Banyak aset-aset pemerintah yang berada di LP2B dan LSD. Kemudian orang-orang yang sudah terlanjur membangun ataupun ada bangunan, apakah ada solusi? Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyayangkan tren minat masyarakat terhadap PTSL yang kian menurun dalam 5 tahun terakhir. Hal ini dipicu oleh rendahnya kesadaran hukum serta maraknya praktik pungli di lapangan. Terkait hal itu, Kementerian ATR BPN harus memperketat pengawasan, memperkuat transparansi, dan memberikan sanksi tegas kepada oknum yang memanfaatkan program PTSL untuk mencari keuntungan pribadi. Sebenarnya kenapa ada sengketa, ada konflik, ada tumpang tindih, ada pengalihan lahan dan seterusnya. Itu akar masalahnya, hulunya itu adalah karena memang belum semua tanah di Indonesia ini jelas alas hak hukumnya. Kalau sudah jelas alas hak hukumnya, ada orang yang coba main curang, tidak komited atau berupaya mencari keuntungan dari alas hak hukumnya sudah jelas. Nah, makanya ketika pemerintah membuat program PTSL, pendaftaran tanah seperti lengkap, ini program yang sudah tepat sebenarnya. Bagaimana membuat setiap juta tanah di Indonesia ini, dimulai dari yang private, yang public, yang masyarakat punya, itu harus disertifikatkan gratis. Sekarang program PTSL itu semakin hari semakin menurun minat dari masyarakat untuk ikut dalam program PTSL. Saya ngikutin dari 5 tahun yang lalu. 5 tahun lalu itu anggarannya cukup besar. Sekarang anggarannya turun dan minatnya juga makin lama semakin turun. Kita agak luput selama ini terhadap program sosialisasi akan pentingnya semua tanah itu punya alas hak hukum jelas. Program PTSL diharapkan mampu menjadi instrumen utama dalam memberikan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat, mengurangi sengketa pertanahan, serta meningkatkan kesejahteraan melalui akses permodalan yang lebih mudah dan terintegrasi. Pemirsa, kasus gagal berangkatnya jemaah umroh yang dialami sejumlah calon jemaah melalui Hanania Travel kembali menjadi perhatian publik.
Peristiwa ini menunjukkan masih adanya celah dalam pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang berpotensi merugikan masyarakat baik secara finansial maupun psikologis. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI menilai perlindungan terhadap calon jemaah harus menjadi prioritas. Karena itu penguatan pengawasan evaluasi perizinan serta penegakan sanksi terhadap penyelenggara yang tidak memenuhi kewajibannya dinilai penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa dan memastikan hak-hak jemaah terlindungi. Untuk selengkapnya berikut laporan Elisa Purba dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Pemirsa, ribuan calon jamaah umroh gagal berangkat akibat adanya temuan kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh penyelenggara perjalanan umroh, yakni Hanania Travel, dan masyarakat cukup mengkhawatirkan fenomena yang kembali terjadi karena dinilai merugikan masyarakat baik secara psikologis maupun secara material. Dan mengingat bahwa kejadian ini bukanlah kali perdana, masyarakat mendorong pemerintah untuk kembali memberikan perhatian yang lebih dan juga memberikan pengawasan. Dan pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi langsung dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Abdul Wahid dari fraksi Gerindra, dan kita akan melihat bagaimana sebenarnya pengawasan yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh Komisi 8 DPR RI. Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya. Pak, kalau kita lihat bahwa fenomena seperti penggelapan dana calon jamaah umroh yang dilakukan oleh penyelenggara perjalanan umroh ini kan bukan kali perdana, Pak. Ya. Ini seperti fenomena gunung es kembali terjadi setiap tahunnya. Ya. Kalau Komisi 8 melihat sebenarnya apa yang menjadi kendala dan bagaimana pengawasan yang dilakukan sejauh ini, Pak? Iya, jadi memang terjadi lagi persoalan masalah travel yang tidak patuh ya, yang melanggar dan kecenderungan penggelapan masalah dana untuk jamaah umroh. Bahkan tidak hanya jamaah umroh saja, itu pun jamaah haji juga yang mereka kelola juga. Jadi ini memang kami baru di Komisi 8 ini baru melaksanakan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Haji dan Umroh. Ini memang regulasinya sudah kita ada dan kami akan bahas untuk berikutnya di sini. Karena terus terang ini banyak yang harus kita bicarakan, harus kita selesaikan terkait dengan kegiatan ibadah umroh itu. Jadi terutama ini pada travel yang resmi dan travel yang tidak resmi atau istilahnya travel bodong ya, itu selalu membuat anggaran biaya umroh itu tidak wajar. Jadi ada dengan biaya umroh yang murah, tapi akhirnya seperti ini. Ada biaya umroh yang jamaah ini kan mencari yang barang murah, tapi barang murah akhirnya dengan iming-iming murah, iming-iming dengan nanti akan tur kemana, tapi akhirnya menjadikan satu masalah mereka ini tidak dilaksanakan. Pertama dilaksanakan, akhirnya selesai 1, 2, 3 kali, berikutnya tidak dilaksanakan, mereka akhirnya menghilang. Ini yang jadi masalah.
Juga tidak hanya itu saja yang kami amati, yang kemarin itu jamaah umroh yang kecelakaan, baik itu yang meninggal maupun yang sakit. Sekarang ini di Arab Saudi itu hanya bisa membantu fasilitas kesehatan hanya 8 hari, berikutnya harus bayar. Sedangkan di umroh ini saya lihat itu banyak para travel yang mengenakan asuransi yang sangat minim. Jadi asuransi tidak sesuai, ya, sehingga ini kalau terjadi insiden itu yang nanti akan jadi masalah. Jadi ini nanti akan kami terapkan dan saya minta kasus yang sekarang terjadi itu nanti para jamaah akan audiensi ke Komisi 8 dan kami akan tindak lanjuti pada penegak hukum karena ini yang bisa menyelesaikan adalah kepolisian atau kejaksaan yang bisa menyelesaikan masalah ini. Baik. Nah, itu yang mau saya tanyakan Pak, berarti DPR akan memperkuat regulasi terkait dengan perjalanan ibadah umroh maupun haji. Dan selagi ini masih digodok di Komisi 8, apa yang akan didorong oleh Komisi 8 terhadap Pemda atau penegak hukum terkait dengan masih maraknya penyelenggara perjalanan ibadah ini yang mungkin ilegal, apakah dari sisi perizinannya yang diperketat atau seperti apa Pak? Ya, memang kami sudah bicara pada Pak Dirjen penyelenggaraan haji dan umroh itu, yang sekarang ya di Kementerian Haji ini akan menertibkan berapa sih travel yang resmi dan yang tidak resmi. Ya, yang resmi itulah yang kita akomodir dan kita akan perketat di aturannya. Jangan sampai masyarakat jadi korban. Ya, sebenarnya mereka itu kan ini bisnis ya, bisnis tapi mereka itu di masalah ibadah. Jadi jangan sampai bisnis ini menguntungkan sepihak, tapi masyarakat dirugikan. Nah ini yang kami akan buat regulasi dan sekaligus kami akan kerjasama dengan penegak hukum. Saya lihat tidak hanya itu saja Mbak, tidak umroh saja, mereka juga menjual dengan haji visa yang tidak jelas. Sekarang itu haji di sana itu kan diperketat, ya visanya tidak ada visa selain visa haji. Tapi ini masih ada bergentayangan kemarin yang ditemukan dengan namanya visa kerja, diberikan kepada travel menjual visa kerja tapi untuk ibadah. Ini kan menjadi korban, harganya itu tidak murah, itu ratusan juta rupiah itu. Baik Pak Wahid, terima kasih atas waktunya dan pemirsa, demikian diskusi kami dengan Pak Abdul Wahid, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, dan tentu kita berharap bahwa fenomena penggelapan dana calon jamaah umroh ataupun haji yang terjadi di Indonesia segera dapat diberantas oleh pemerintah dan dengan pengawasan dari Komisi 8 DPR RI, dan tentu kita berharap bahwa negara akan selalu hadir untuk menjaga masyarakat khususnya dalam kasus-kasus seperti ini dan ini tidak terulang kembali. Saya Elisa Purba melaporkan kembali ke studio. Dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17.
Kembali di TVR 17, pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Dadi dan selamat sore pemirsa. Kita masuk ke segmen media online nasional. Berita pertama yang menjadi headline di media online nasional pada sore hari ini yaitu mengenai Komisi 4 DPR RI yang mengusulkan revisi Undang-Undang Kehutanan untuk jawab persoalan deforestasi dan juga konflik lahan. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Baik, di sini Komisi 4 DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Kehutanan sebagai langkah strategis untuk menjawab berbagai persoalan yang masih membayangi pengelolaan hutan di Indonesia. Mulai dari laju deforestasi hingga konflik lahan yang melibatkan masyarakat, pemerintah dan juga pelaku usaha. DPR RI menilai regulasi yang ada perlu disesuaikan dengan tantangan terkini agar mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan kawasan hutan, serta menjamin keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan juga pembangunan ekonomi. Melalui revisi tersebut, Komisi 4 DPR RI berharap tata kelola kehutanan dapat berjalan lebih adil, transparan dan juga berkelanjutan. Selain memperkuat upaya pelestarian hutan sebagai aset nasional, perubahan regulasi juga diharapkan mampu memberikan ruang yang lebih jelas bagi masyarakat adat dan juga masyarakat sekitar hutan dalam memperoleh hak serta akses pengelolaan yang berkeadilan, sehingga potensi konflik lahan dapat diminimalkan dan juga berkelanjutan sumber daya alam tetap terjaga bagi generasi mendatang. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online nasional pada sore hari ini, yaitu mengenai DPR RI siap bahas revisi Undang-Undang Pemilu. Semua pasal akan dikaji ekstra hati-hati. Kita lihat kembali di layar kaca. Baik, di sini DPR RI menegaskan kesiapan untuk membahas revisi Undang-Undang Pemilu sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas demokrasi dan juga sistem kepemiluan nasional. Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Politik dan juga Keamanan, yaitu Sufmi Dasko Ahmad, menyampaikan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu akan dilakukan secara cermat dan juga komprehensif, dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari pemangku kepentingan. DPR RI juga menilai regulasi pemilu harus mampu menjawab tantangan penyelenggaraan pemilu yang semakin kompleks, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi seluruh peserta dan juga penyelenggara pemilu. Dalam proses pembahasannya, setiap pasal akan dikaji secara ekstra hati-hati agar perubahan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi penguatan demokrasi Indonesia. DPR RI juga berkomitmen memastikan revisi Undang-Undang Pemilu dilakukan secara transparan, partisipatif dan juga berorientasi pada kepentingan masyarakat sehingga mampu menghadirkan sistem pemilu yang lebih efektif, adil dan juga berkualitas dalam mendukung konsolidasi demokrasi di masa mendatang. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online nasional pada sore hari ini yang saya sampaikan terkait dengan Komisi 4 DPR RI yang mengusulkan revisi Undang-Undang Kehutanan untuk jawab persoalan deforestasi dan juga konflik lahan. Serta DPR RI siap bahas revisi Undang-Undang Pemilu. Semua pasal akan dikaji secara hati-hati. Sekian dari saya, Rini Reski. Kembali ke rekan Dadi. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa. Baik, terima kasih Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Selamat sore.